Nggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah nggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan menunjukkan bahwasanya bid'ah hasanah itu memang betul-betul ada. Terlepas dari pernyataan Salafi Wahabi yang mereka ini menolak tentang bid'ah hasanah, tetapi banyak dikerjakan oleh Salafi Wahabi, terutama Salafi Wahabi yang ada di Mekah. Oke kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan. Langsung saja kita simak video dari Kiai Idrus Romli tentang penjelasan beliau mengenai bid'ah hasanah. Simak video ini sampai akhir. Kelompok ini pada tahap menafikan bid'ah hasanah. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya menafikan bid'ah hasanah, hukum itu juga dikurangi. Kalau para ulama dulu mengambil dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, lalu hukumnya disimpulkan menjadi 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Karena sumber hukumnya ada 5. Ada 4. Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ketika dikaji, hasil hukumnya 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, yang kelompok baru ini sumber hukumnya dikurangi. Quran, sunnah saja. Sama ijma, qiyas gak mau. Dan ketika Quran dan sunnah ini dikaji mereka, kesimpulan hukumnya cuma 2. Sunnah, bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Gak jelas. Yang apa, yang wajib, yang apa itu gak jelas. Pokoknya sunnah, bid'ah. Hukum dikurangi jadi 2. Dan hukum sunnah bid'ah ini menjadi 2 ini tidak dikenal pada masa ulama-ulama salaf maupun khalaf di kalangan para ahli fikih. Ini hasil kesimpulan orang-orang modern ya, yang punya ghirah tetapi terlalu ghirahnya. Dan hobi mengoreksi amalan orang lain untuk dibid'ahkan. Ini. Nah, kita kembali kepada topik, pada tema. Bid'ah itu artinya apa? Bid'ah itu definisinya, definisi bid'ah ya. Bid'ah itu, jadi bid'ah itu kalau secara bahasa artinya perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ma uhditsah min ghairi misalin sabak, kata Imam Nawawi. Perkara baru tanpa ada contoh sebelumnya. Karena bid'ah ini bahasanya itu kreasi atau inovasi atau kreasi. Sesuatu dibilang kreasi kalau sebelumnya belum pernah ada. Lalu orangnya dibilang kreatif. Orang itu kreatif artinya bisa menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini secara bahasa, itu kreasi namanya. Kalau secara syar'i, secara agama, bid'ah itu artinya apa? Ma uhditsa mimma lam yu'had fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perkara baru yang tidak dikenal atau tidak ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya perkara-perkara baru yang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW atau tidak ada pada masa Rasulullah SAW itu namanya bid'ah.
Dan ini masih belum hukum, ini baru definisi. Apa-apa yang nggak dikenal, tidak ada pada masa Rasulullah SAW itu namanya bid'ah. Ini bukan hukum, ini baru definisi. Kemudian hukumnya bagaimana? Kata para ulama, Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam, ya, juga Imam Nawawi, ulama lain, bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ini Imam Syafi'i dulu yang mengatakan, ya. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Bahkan kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, sebenarnya bid'ah itu bukan cuma dibagi dua, tetapi dibagi sesuai dengan hukum yang 5. Bid'ah itu ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah, kemudian ada yang mubah, kemudian ada yang makruh, kemudian ada yang haram. Kalau bid'ah yang wajib ini, bid'ah yang wajib ini contohnya seperti apa? Menyatukan Al-Quran dalam mushaf, itu wajib. Rasulullah SAW gak pernah perintahkan satukan Al-Quran dalam satu buku, gak pernah. Rasulullah juga tidak melakukan penyatuan Al-Quran dalam satu buku, gak pernah. Dan para sahabat dulu pada masa Rasulullah SAW gak ada yang punya catatan lengkap. Mau mencatat itu gak sempat. Di samping juga yang pandai menulis itu jarang, ya. Para sahabat itu andalannya hafalan. Jadi kalau ada ayat Al-Quran itu turun, Rasulullah biasanya menyampaikan 7 kali. Al-Quran itu dibaca 7 kali, itu banyak yang hafal. Banyak yang hafal. Kemudian sebagian sahabat ada yang mencatat hafalan-hafalan. Sebagian sahabat itu ada yang punya catatan surat ini, ada yang punya catatan surat ini. Tapi kalau yang hafal banyak, yang punya catatan lengkap gak ada. Itu penghimpunan Al-Quran dalam mushaf. Kemudian pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika terjadi peperangan Yamamah, memerangi orang-orang yang murtad, ya. Memerangi orang-orang murtad, kelompoknya Musailamah Al-Kadzab. Ada sekitar 300 penghafal Al-Quran itu gugur dalam perang itu. Jadi 300 penghafal Al-Quran itu gugur. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bin Al-Khattab mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Datang, lalu beliau lapor. Ya Khalifah Rasulillah, hai Khalifah Rasulullah, innal qatla qad istaharra bil qurra yaumal yamamah. Ini banyak penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah. Banyak penghafal Quran yang meninggal. Saya khawatir perang-perang berikutnya tambah banyak yang meninggal. Karena para sahabat kalau hafal Quran, ya, Al-Quran itu bukan cuma dihafal, para sahabat itu ngerti. Memang termotivasi untuk perang. Orang semakin ngerti Al-Quran ingin perang. Karena banyak janji-janji surga di situ. Jadi kata Sayyidina Umar, gimana ini? Tambah banyak yang meninggal. Semakin perang. Nah, kalau penghafal Al-Quran banyak meninggal, fayadhabu syai'un minal Quran. Nanti hilang Quran yang dihafal. Wa inni ara an tajma'al Quran. Saya berpendapat, gimana kalau Anda sebagai khalifah menghimpun Al-Quran? Al-Quran dihimpun. Lalu apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ya, kata beliau, Rasulullah gak pernah melakukan ini. Rasulullah gak pernah menghimpun Al-Quran. Hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Ini gak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Masa kita lakukan? Ternyata kata Umar bagaimana? Hadza wallahi khair. Demi Allah ini baik. Diyakinkan. Enggak, ini bagus. Walaupun Rasulullah gak pernah melakukan, ini bagus. Akhirnya apa? Ya dah kalau begitu kayaknya bagus memang ini. Akhirnya Abu Bakar menerima.
Setelah menerima, lalu dipanggil pencatat wahyu Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit ini datang, di situ ada Umar, dia cerita. Umar ini tadi datang, bilang gini. Nah, wa innaka syabun akil. Kamu ini kan masih muda dan cerdas. Wala natahimuk, dan kamu ini orang yang bisa dipercaya. Gimana kalau kamu yang mengumpulkan Al-Quran? Zaid bin Thabit diperintahkan menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Ternyata apa? Zaid menolak. Kata beliau, hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gak pernah nyuruh ini. Gimana? Berarti kan bid'ah kan? Ternyata bagaimana diyakinkan oleh Abu Bakar? Hadza wallahi khair. Ini demi Allah baik. Ini baik ini. Akhirnya sepakat. Sepakat, akhirnya Al-Quran berkumpul sampai sekarang. Berkumpul dalam satu mushaf. Berarti kalau begitu, penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf ini namanya bid'ah hasanah dan termasuk bid'ah hasanah yang wajib. Ini bukan sunnah, saudara. Dan Al-Quran itu gak berhenti di situ. Quran ini yang dicatat, yang ditulis pada masa Sayyidina Abu Bakar, itu tidak ada titik dan tidak ada harokat. Tidak ada tanda-tanda wakaf. Gak ada titiknya, gak ada harokatnya. Jadi ya ditulis gitu aja. Mungkin seperti tulisan Hana Caraka atau apa itu ya. Kan gak ada harokat, gak ada apa. Lama-lama dalam perjalanan waktu, karena memang dalam perjalanan waktu sabda Rasulullah SAW, tangkusul uqul, kecerdasan ini berkurang dalam perjalanan. Kecerdasan berkurang, orang kalau gak ada titiknya salah-salah, maka dikasih titik. Lama-lama kecerdasan berkurang, cuma ada titiknya, orang baca-baca salah, dikasih harokat. Lama-lama. Lama-lama sudah ada titiknya harokat, orang wakofnya salah-salah, akhirnya dikasih tanda-tanda wakof itu. Itu bid'ah semua itu. Ini namanya bid'ah hasanah yang wajib. Tahun 2011, kira-kira akhir tahun 2011, saya diundang kawan-kawan di kota Balikpapan. Sampai di sana katanya tabligh akbar. Nah, di perjalanan dari tempat bermalam itu ke masjid, panitia bilang, Pak Kiai, ini untuk dialog, untuk acara kali ini kita mengundang 6 orang selain Kiai. Untuk berdebat dengan Kiai. Siapa? Yang 1 orang Syiah, yang 5 orang Wahabi. Itu Loh, kok baru bilang sekarang? Enggak bilang dari kemarin. Loh, Kiai kan siap. Ya siap juga, tapi kan terkejut kalau tahunya mendadak-mendadak begini. Coba dari kemarin bilangnya kan sudah kemarin terkejutnya. Karena enggak nanggung, 6 orang. Begitu sampai di tempat acara, ternyata enggak ada yang datang. Sudah terkejut malah enggak datang itu. Jadi apa-apa itu kalau belum kelihatan jangan terkejut dulu. Mengapa? Kadang-kadang yang kita khawatirkan, yang bikin kita terkejut malah gak datang. Ada 1 orang datang, waktu itu yang hadir kira-kira 2.000. Masjid itu penuh. Karena padahal siang-siang pagi-pagi itu. Bukan waktu sholat pagi sekitar jam 8 penuh. Mengapa? Orang-orang di pasar-pasar dengar, ya Idrus mau debat katanya. Waktu itu. Jadi orang datang semua. Ada 1 orang sembunyi di antara jamaah. Oh, ini kok datang? Akhirnya dipaksa ditarik ke depan itu. Dipaksa, gak mau dipaksa. Dapat 15 menit pergi dia. Karena gak tahan, itu di Balikpapan. Nah, acara selesai, kira-kira dapat beberapa hari, videonya viral waktu itu di YouTube. Ada orang ngechat saya yang hadir di situ. Ustadz, antum kapan mau bertobat katanya? Ya Wahabi.
Maaf, kamu siapa? Saya dari Yayasan Ibnul Qayyim di Balikpapan, Yayasan Wahabi. Ustadz kapan mau bertobat? Loh, ada apa ini? Insya Allah saya tiap hari bertaubat. Tiap hari istighfar gini, niat taubat. Tapi ada apa? Ustadz ini tukang nipu orang katanya. Loh, kok bisa? Saya belum kenal sama kamu. Ustadz kemarin ceramah di Masjid At-Taqwa di Balikpapan, lalu bilang bid'ah dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Itu gak benar Ustadz. Bid'ah itu semuanya sesat. Lalu saya bilang, justru yang benar bid'ah memang dibagi dua. Dan itu pendapat para ulama ahlus sunnah. Yang kamu bilang gak dibagi dua itu yang salah. Loh, tapi dalil Ustadz kan salah semua katanya. Loh, mana dalil saya salah semua? Saya menyampaikan puluhan dalil dan semuanya hadis sahih. Loh, enggak. Ustadz gak benar. Di mana yang gak benar? Coba. Karena dia katanya bilang, saya nonton video Ustadz sambil ketawa. Dan kamu nonton sambil ketawa. Berarti ya gak konsentrasi. Coba yang fokus. Loh, enggak. Ustadz kan bilang, dalil bid'ah hasanah itu di situ katanya penghimpunan Al-Quran pada masa sahabat Khalifah Abu Bakar. Itu bukan bid'ah Ustadz, tapi itu sunnah. Oh, berarti kamu cuma baca judulnya. Kamu nggak baca teks hadisnya. Akhirnya waktu itu HP saya sambung dengan laptop untuk mengambil, dulu belum canggih ya, tahun 2012 2011 itu, dan itu ngechatnya bukan pakai WA, itu pakai Messenger waktu itu, kan belum nggak pakai Yahoo Messenger. WA belum ada waktu itu. 2011-12 belum ada, masih SMS. Saya sambung. Laptop saya ambilkan. Ini hadisnya, kalau kamu gak percaya. Saya terangkan. Ini Umar bilang, saya berpendapat Anda menghimpun Al-Quran. Lalu kata Abu Bakar, hadza syai'un lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gak pernah dilakukan Rasulullah. Berarti kan bid'ah. Lalu setuju, berarti bid'ah hasanah. Kamu bilang sunnah. Wong ini dua orang ini sahabat bilang bid'ah. Kok kamu bilang sunnah? Akhirnya apa kata si Wahabi? Oh, itu kan pendapat pribadi sahabat katanya. Lah memangnya kenapa kalau pendapat pribadi? Kamu gak mau. Lebih hebat pendapat pribadi kamu. Gitu. Padahal kamu gak hebat. Saya bilang gitu. Pendapat Abu Bakar dan Umar, seandainya pendapat pribadi itu wajib diikuti. Karena itu memang pesan Rasulullah SAW. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Teladani dua pribadi sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah suruh meneladani dua pribadi ini. Apalagi dua pribadi ini termasuk khulafaur rasyidin. Diperintah lagi oleh Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Berarti ini sunnahnya khulafaur rasyidin. Pendapat kamu gak boleh diikuti. Karena pribadi kamu gak layak diikuti. Akhirnya apa? Kata Wahabi ini, ya Ustadz terima kasih kalau begitu. Nah, sekarang saya pesan sama kamu, ayo taubat. Mestinya kamu yang bertaubat, tinggalkan Wahabi. Artinya apa? Kelompok-kelompok mereka yang gak mau bid'ah hasanah, itu kadang gak baca. Mengapa gak baca? Karena orang-orang Wahabi ini memang biasa didoktrin dan dicuci otak. Kalau orang di luar mereka berbicara, haram mendengar. Kalau dikasih buku, haram membaca. Kalau sudah mendengar, lalu galau, ragu-ragu, biasanya dikasih antibiotik sama ustadznya. Apa antibiotiknya? Jangan dipikir, itu syubhat. Gitu aja. Jadi otak ini memang harus di-off-kan. Nggak boleh difungsikan. Ini contoh ya, kalau penghimpunan Al-Quran ini bid'ah yang wajib. Ya termasuk bid'ah yang wajib ini penyusunan kitab-kitab. Kitab-kitab hadis ditulis oleh para ulama.
kitab-kitab fikih ditulis oleh para ulama, ini bid'ah semua. Tapi wajib. Mengapa? Kalau nggak ditulis, karena kecerdasan ini berkurang. Kalau ulama-ulama dulu, pada masa Imam Malik, pada masa-masa ulama salaf, orang ngaji itu nggak boleh bawa buku. Pada masa-masa salaf dulu, suruh dengarkan. Pulang dicatat sendiri. Jadi fokus sama guru. Sekarang enggak begitu anak-anak sekolah ya. Anak-anak sekolah wajib bawa buku. Mengapa? Agar langsung mencatat. Kadang-kadang mata pelajaran ada di buku. Kalau enggak boleh bawa buku, orang sekarang hilang semua pelajarannya. Karena beda dengan ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu datang enggak bawa buku dan biasanya langsung hafal. Seharian itu belajar hadis tuh hafal semua sehari. Nanti semalam kerjanya mencatat yang sehari. Itu orang-orang dulu. Bayangkan kita ini jangan sehari setengah jam mendengarkan hadis. Dijamin gak ada yang hafal itu. Ini memang beda ya. Jadi memang watang kusul ukul di dalam hadis. Dari masa ke masa kecerdasan itu berkurang. Makanya dari masa ke masa buku dan kitab semakin banyak. Tapi orang tambah bodoh ke belakang itu. Karena kecerdasan berkurang. Ini contoh bid'ah yang wajib. Kemudian ada bid'ah yang sunnah. Kalau bid'ah yang sunnah ini contohnya sholat taraweh. Itu kan bid'ah yang sunnah. Kemudian azan Jumat 2 kali. Itu bid'ah yang sunnah. Sholat taraweh ini dulu gak ada. Jadi dulu para sahabat itu biasanya sebelum masa Sayyidina Umar ya, kan yang pertama kali menggagas taraweh jadi satu itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pada masa Sayyidina Umar dan sebelumnya orang itu qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan sambil menghatamkan Al-Quran. Yang hafal-hafal itu menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Karena baca Quran di dalam sholat lebih afdal daripada di luar sholat. Apalagi malam-malam. Kalau sholat malam, baca Quran, suaranya jahar nyaring, itu lebih afdal lagi. Selain membangunkan keluarganya agar bangun untuk sholat tahajud, itu juga mengusir jin-jin ifrit, jin-jin jahat dari rumah dan rumah-rumah sekitarnya. Mengusir sihir. Itu. Nah, para sahabat itu menghatamkan Al-Quran dalam sholat. Yang gak hafal atau yang kurang hafal biasanya bermakmum. Dan sesuai dengan penghafal-penghafal yang mereka sukai. Makanya di Masjid Nabawi itu berkelompok-kelompok. Ada yang jadi makmumnya ini, ada yang jadi makmumnya ini. Berkelompok-kelompok di masjid. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ngontrol ya. Lalu beliau bilang, ini lau jama'tuhum ala qari'in wahid lakana amsal. Ini coba saya gabung pada satu imam, pada satu qari, pasti lebih ideal ini. Ini pencar-pencar ini, pisah-pisah. Akhirnya apa? Besoknya oleh Sayyidina Umar jadi satu. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Setelah mereka ini jadi satu, imamnya satu orang, Sayyidina Umar lewat lagi. Karena melihat orang ini jadi satu, akhirnya apa? Kata beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan ini bid'ah yang paling bagus ini. Ini bid'ah paling bagus. Jadi bid'ah paling bagus. Berarti bid'ah hasanah itu ada. Ini perkataan Sayyidina Umar. Berdasarkan perkataan Sayyidina Umar ini bid'ah hasanah ada. Nah, orang-orang Wahabi banyak marah kepada Sayyidina Umar. Karena bilang bid'ah hasanah. Mengapa marah? Ya mungkin mereka merasa lebih sunnah daripada Sayyidina Umar. Mang Wahabi ini memang orangnya ujub-ujub. Kalau ingin jadi orang ujub, jadi orang sombong, ya ikut Wahabi.
Dan kalau ingin melihat orang yang ujubnya kelas tinggi, ya Wahabi itu lihat. Ujubnya kelas tinggi. Nah, tahun 2013, ini cerita ya, keterangan sambil cerita. Saya diundang kawan-kawan NU di Manado, Sulawesi Utara. Yang ngundang waktu itu Ustadz Yasir, ketua PCNU di Manado. Debat dengan Wahabi dan Syiah. Waktu itu debatnya bukan Wahabi, tapi Syiah dan Wahabi. Dua golongan. Nah, pas debat dengan Wahabi, yang hari pertama di Masjid Raya Ahmad Yani, 5 orang Wahabi gak ada yang datang. Disusul ke rumahnya, katanya keluar kota semua. Akhirnya pada waktu di Masjid Al-Hidayah 2 malam berikutnya, ada Ustadz Wahabi dipaksa datang memang. Sama kawan-kawan diteror. Kalau gak datang awas katanya. Karena kawan-kawan Aswaja di sana itu mantan preman. Ngancam-ngancam sama, awas Ustadz kalau gak datang. Saya ini preman katanya. Akhirnya datang. Pas datang, dialog tentang bid'ah hasanah. Ketika dialog bid'ah hasanah, dia menyinggung-nyinggung perkataan Sayyidina Umar. Kata si Wahabi ini apa? Kata si Wahabi ini tentang perkataan Sayyidina Umar. Yai, perkataan Khalifah Umar bahwa sholat taraweh itu bid'ah hasanah, itu gak bisa menjadi dalil bid'ah hasanah. Loh kok bisa gak menjadi dalil bid'ah hasanah? Wong jelas bid'ah hasanah. Kata dia, karena yang dimaksud bid'ah di dalam perkataan Khalifah Umar itu bukan bid'ah secara syar'i, tetapi bid'ah secara lughawi, secara bahasa. Secara bahasa aja itu bid'ah, hakikatnya bukan bid'ah tapi sunnah. Saya tanya sama dia, yang bilang perkataan Sayyidina Umar itu bid'ah, maksudnya bid'ah lughawi, itu Sayyidina Umar sendiri apa orang lain? Yang bilang begitu, ya saya katanya. Loh, berarti itu urusan kamu berarti. Wong kamu bukan Sayyidina Umar, kamu juga bukan juru bicara Sayyidina Umar. Kalau misalnya presiden, lalu yang menerangkan jubirnya itu pantas. Kamu siapanya? Oh nggak ada hubungan. Kamu bukan jubir Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar berbicara begitu, ini bid'ah terbaik. Itu kan kapasitasnya bukan dalam kapasitas sebagai guru bahasa Arab. Beliau berbicara begitu dalam kapasitas sebagai khulafaur rasyidin. Dan itu jabatan syar'i. Berarti yang beliau sampaikan itu memang bid'ah secara syar'i. Karena beliau berbicara dalam kapasitasnya sebagai khulafaur rasyidin yang syar'i. Gak bisa dikatakan bahasa. Waktu itu pelajaran bahasa Arab belum ada. Karenanya keterangan hadis ini dijelaskan di dalam kitab-kitab syar'i. Seperti di dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab-kitab hadis yang lain. Bukan di dalam kitab kamus. Bukan dalam kamus bahasa. Akhirnya apa? Wahabi ini diam. Ini termasuk bid'ah hasanah. Dan berapa rakaat? Ya 20 rakaat. Kalau yang banyak 20 rakaat. Itu tarawih. Termasuk bid'ah hasanah kata Syekh Nawawi Banten. Guru ulama kita ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitabnya Nuruz Zalam, di bagian muqaddimah itu, di bagian-bagian awal. Termasuk bid'ah hasanah adalah memajang foto-foto para ulama. Itu sunnah minal bid'ahil mandubah kata beliau. Memajang foto-foto para ulama ya, para habaib, kemudian memajang foto-foto penguasa, misalnya presiden. Tujuannya apa? Untuk menanamkan kewibawaan mereka di hati rakyat. Menanamkan rasa cinta kepada mereka di hati umat Islam.
Mengapa? Di akhir zaman ini, karena semakin menurunnya ketakwaan, rasa beragama orang. Kalau gak ada foto-foto, orang kurang cinta pada ulama. Makanya dianjurkan memajang foto-foto para ulama. Kata Syekh Nawawi, Banten. Tapi foto yang hasil foto, bukan yang lukisan. Karena kalau lukisan gak boleh. Kalau foto itu kan boleh kata para ulama. Karena foto itu bukan melukis. Tapi kalau foto ini bukan melukis, tapi artinya menahan cahaya. Jadi pencahayaan orang di foto itu kan dicahayakan lalu ditahan. Itu gak apa-apa. Kata para ulama gak masuk di dalam taswir menggambar. Menggambar yang gak boleh itu menggambar yang pakai lukisan. Yang gak boleh. Itu kata para ulama seperti itu. Kalau orang-orang Wahabi gak mau memajang foto para ulama, gak mau. Lalu dibilang syirik, itu gak syirik. Orang cuma foto kok. Dan itu ya hanya rasa cinta aja kepada para ulama, para kiai, para habaib. Agar menanamkan rasa cinta kepada anak cucu. Kata Syekh Nawawi Banten, itu termasuk bid'ah yang mandub, bid'ah yang sunnah. Nah ini contoh ya, ini baru pembagian. Kemudian ada bid'ah yang mubah. Kalau bid'ah yang mubah ini, bid'ah yang boleh. Ini contohnya kalau ada pertemuan, sekarang ini kalau ada acara-acara, jamuan makanannya luar biasa, macam-macam. Kalau masa Rasulullah SAW, kalau ada walimah, paling ya cuma kambing sembelih, lalu dikasih gandum, kasih apa. Tapi kalau sekarang ada walimah kan macam-macam kan. Sampai bingung yang mau milih yang mana ini. Apalagi yang datang sudah habis makan, tambah bingung. Kalau lapar lumayan bisa, karena banyaknya makanan sekarang. Itu termasuk bid'ah yang mubah. Termasuk bid'ah yang mubah ya aneka pakaian yang bermacam-macam. Sekarang ini model pakaian kan berkembang terus kan. Warnanya, kemudian modelnya, bordirnya, macam-macam sekarang. Itu termasuk bid'ah yang mubah itu. Gak apa-apa dipakai. Memang mubah. Kemudian ada juga bid'ah yang makruh. Yang makruh itu yang hukumnya makruh-makruh itu. Kemudian ada yang haram. Kalau yang haram ini yang tergolong ajaran-ajaran sesat. Seperti bid'ah ya. Seperti ajaran melarang tawassul, itu bid'ah yang haram dan sesat. Ajaran melarang tabarruk, itu termasuk bid'ah yang sesat. Pembagian tauhid dibagi 3, itu bid'ah yang haram dan sesat. Larangan ziarah kubur, itu bid'ah yang sesat. Itu macam-macam. Ini namanya bid'ah. Artinya apa? Bid'ah ini dibagi menjadi 5. Mengapa bid'ah ini dibagi 5? Ada pertanyaan. Kan di dalam hadis itu kullu bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, semua bid'ah adalah sesat. Nah, kata para ulama, kullu bid'atin dhalalah, Imam Nawawi dalam syarah Muslim mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, hadza amun makhsus. Ini redaksinya umum, tapi jangkauan hukumnya dibatasi. Karena memang secara bahasa orang itu biasa bilang semuanya, tapi maksudnya sebagian. Sudah biasa. Secara bahasa biasa. Terutama kalau tujuannya tahzir, menakut-nakuti. Misalnya kita punya anak suka main-main. Dia khawatir main ke belakang rumah. Karena di belakang rumah ada duri-duri. Biasanya ayahnya bilang, jangan main ke belakang. Di sana duri semua. Padahal kan nggak semuanya duri kan. Cuma banyak durinya. Ini namanya redaksinya umum, tapi jangkauannya dibatasi. Jangan ke sana semua. Itu duri semua. Jangan ke belakang rumah, duri semua. Maksudnya banyak durinya. Secara bahasa itu dibenarkan.
Rasulullah SAW ketika bersabda semua bid'ah sesat, itu maksudnya bukan semuanya. Tapi kata Imam Nawawi, wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dhalalah ayu ghalibuha, maksudnya kebanyakan bid'ah itu sesat. Tapi sebagian enggak sesat. Bid'ah yang sesat itu kebanyakan, sebagian kecil enggak sesat. Yang kita lakukan bid'ah hasanah ini sebagian kecil. Sebagian besar sesat. Ada pertanyaan, kalau yang sesat ini sebagian besar, kok kita yang tahu malah gak sesat? Ya karena kita kan ahlus sunnah. Kalau ingin tahu bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat, coba kita pikir, umat Islam ini pecah menjadi 73 golongan. Satu golongan ahlus sunnah wal jamaah, 72 aliran sesat. 72 dengan satu banyak mana? Kan lebih banyak 72, itu yang sesat. Makanya sebagian besar bid'ah itu sesat, yang 72 itu. Kemudian ada pertanyaan, katanya hadis semua bid'ah sesat ini dibatasi. Lalu mana dalil yang membatasi? Dalilnya banyak. Dalil yang menjelaskan bahwa ini terbatas. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Berarti hadis ini motivasi memulai perbuatan baik. Namanya memulai berarti sebelumnya belum pernah ada. Makanya kata para ulama ini dalil kita ini memulai bid'ah hasanah. Mengapa? Karena dijanjikan pahala. Makanya sebagian kelompok yang mengatakan ya, ada kelompok yang membawa slogan pembaharuan, lalu ingin bersih-bersih ya, membersihkan ajaran Islam misalnya. Itu gak bisa begitu kalau bersih-bersih dari perkara baru. Mengapa? Karena membuat perkara baru yang baik, yang positif dianjurkan, kok malah bersih-bersih. Makanya kelompok yang bersih-bersih ini, kelompok yang bersih-bersih dari perkara baru, itu ternyata juga bikin gak bersih juga. Ini siapa? Misalnya contohnya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini slogannya kan menolak perkara baru. Ikut Al-Quran dan hadis. Tapi kalau menjelang Ramadan dan menjelang hari raya selalu bikin gaduh. Apa bikin gaduhnya? Penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri pakai ilmu hisab. Dan itu produk kias. Dan itu bid'ah sebenarnya. Tapi bukan bid'ah dhalalah, itu bid'ah hasanah. Kias itu. Kalau sunnahnya awal Ramadan itu melihat langsung. Bukan pakai ilmu hisab. Ilmu hisab ini levelnya boleh. Bid'ah mubahah. Oh, kok hisab tanggal sekian? Itu gak apa-apa. Tapi bukan untuk ajak-ajak dan bukan untuk diumumkan. Karena itu level boleh. Nah, mengapa kita ini awal puasa dan hari raya ikut ru'yat? Karena itu ajaran Rasulullah SAW. Dalam hadis ya, hadis sahih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasul hilal. Orang-orang berkumpul untuk melihat hilal. Jadi masa Rasulullah itu akhir Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban, biasanya orang-orang ngumpul mau puasa. Itu masa Rasulullah. Ngumpul. Dan orang melihat hilal ini, walaupun tempatnya bareng, belum tentu semuanya lihat.
Mengapa? Karena cuma sebentar dan kecil. Bukan kayak tanggal 2 atau tanggal 3 begitu. Yang kelihatan agak lama, itu sebentar dan kecil. Dilihat gitu. Lalu kata Abdullah bin Umar, fara'aitul hilal, lalu aku melihat hilal. Fa'ataitu Rasulullah SAW fa'akhbartuhu. Aku mendatangi Rasulullah, saya berhasil melihat hilal. Lalu apa? Maka setelah itu biasanya Rasulullah faswama wa amaronna sabisyam. Rasulullah berpuasa, orang-orang disuruh puasa. Nah, yang dilakukan pemerintah ini sudah sesuai dengan sunnah. Orang-orang ini melihat hilal, lalu yang melihat hilal lapor sama petugas yang berwajib. Di daerah-daerah lapor pada pemerintah pusat. Ini sudah sesuai dengan sunnah, jangan dirubah. Kalau dirubah misalnya pakai ilmu hisab, ini menghapus sunnah namanya. Gak boleh itu. Makanya ilmu hisab ini sebatas boleh aja diikuti. Ini kelompok yang apa namanya ya, yang anti bid'ah, tapi ternyata ya bikin gaduh juga sering-sering. Istiqomah bikin gaduh tiap tahun ini. Ini dalil bid'ah hasanah. Jadi man sanna fil Islam dalil bid'ah hasanah. Kemudian hadis berikutnya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Berarti hadis ini peringatan jangan sampai memulai perbuatan buruk. Misalnya di kampung ini, awalnya gak ada karaoke, kok dia yang memulai pertama. Sampai hari kiamat dia paling banyak dosanya karaoke. Karena dia yang bawa pertama kali. Atau misalnya di daerah ini gak ada ajaran Wahabi. Kok ada orang bawa ajaran Wahabi. Dia paling banyak dosanya sampai hari kiamat. Karena setiap ada orang Wahabi, dia nanggung dosanya. Nah, ini ada cerita juga tentang hadis ini. Man sanna fil Islam. Tahun 2009. Saya debat dengan Wahabi di Denpasar. Kata Wahabi, begitu disampaikan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, kata dia, Kiai, itu bukan dalilnya bid'ah hasanah. Tapi itu dalilnya sunnah Rasul katanya. Saya bilang sama kamu, wong yang disuruh memulai ini orang, bukan Rasulullah yang memulai. Masa sunnah Rasul? Ya bukanlah bid'ah. Dan kalau yang dimaksud dalam man sanna fil Islam ini sunnah Rasul, rusak pikiran kamu. Karena di dalam hadis ini ada 2 poin berlawanan. Yang pertama sunnah hasanah, perbuatan baik. Satunya sunnah sayyi'ah, perbuatan yang buruk. Kalau kamu maksudkan sunnah di dalam hadis ini sunnah Rasul, berarti menurut kamu sunnah Rasul ada 2. Ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Jahat pikiran kamu kalau begitu. Lalu kata dia apa? Gak bisa Kiai, karena yang dimaksud sunnah ini menurut Islam. Man sanna fil Islam, sunnah menurut Islam katanya. Loh, kamu gak paham lagi. Mengapa? Ini maksudnya perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam ini kalau memulai perbuatan baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang melakukan. Kalau orang kafir, misalnya ada orang kafir bangun masjid, nggak dapat pahala dia, karena dia kafir. Itu maksudnya. Jadi bukan menurut kayak kamu itu, kamu gagal paham. Wahabi ini kalau berbicara tentang hadis selalu gagal paham. Makanya hati-hati dengan keterangan mereka. Terutama di dalam masalah khilafiyah antara ahlus sunnah dengan kelompok di luar ahlus sunnah. Ini yang bid'ah ya. Dan ini lagi, walaupun kita ini mengakui teori bid'ah hasanah, bukan berarti amalan kita ini bid'ah hasanah semua.
Karena sebagian itu banyak amalan kita sebenarnya sunnah. Cuma karena oleh Wahabi dibid'ahkan dan kita gak tahu dalilnya, akhirnya gampang-gampangannya, ya gak apa-apa lah bid'ah, yang penting ini bid'ah hasanah. Padahal itu sunnah, bukan bid'ah hasanah. Dan ini banyak contohnya, seperti tahlilan baca zikir untuk orang mati. Itu bukan bid'ah. Karena baca zikir untuk orang mati ini memang yang mencontohkan pertama adalah baginda Rasulullah SAW. Atau zikir jahar sehabis sholat, bukan bid'ah. Karena memang pada masa Rasulullah zikir jahar, doa bersama bukan bid'ah. Mengapa? Doa bersama itu ajaran Al-Quran juga ajaran Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi amalan-amalan kita yang sebenarnya bid'ah hasanah. Ini belum lagi amalan yang disyirikkan oleh mereka. Contohnya apa? Seperti masjid yang di depannya ada kuburan. Kalau Wahabi gak mau sholat, karena mereka gagal paham. Masjid-masjid kita yang lama-lama seperti Masjid Ampel, masjid-masjid para kiai, para ulama dulu, biasanya kan jamak kan, di depannya ada kuburan. Kalau mereka gak mau sholat, mengapa? Gagal paham. Katanya syirik. Gak syirik, wong gak sholat ke kuburan. Kalau sholat di kuburan itu dilarang syirik, berarti kita gak boleh sholat di Masjidil Haram. Karena di dalam hadis-hadis, di Masjidil Haram itu ada makam 300 para nabi. Satu riwayat 70 para nabi. Anak cucunya Nabi Ismail di Masjidil Haram. Nabi Ismail di Masjidil Haram. Siti Hajar di Masjidil Haram. Ada di situ makamnya. Dan gak dibongkar oleh Rasulullah. Yang menyampaikan Rasulullah juga. Para sahabat menyampaikan, ternyata sholat di situ. Kemudian di Masjid Al-Khaif di Mina. Kalau kita haji ya di Mina ada Masjid Al-Khaif. Rasulullah SAW bersabda, Fi Masjidil Khaif kubira sab'una nabiyan. Di Masjid Al-Khaif telah dikubur 70 para nabi. Hadisnya sahih riwayat Al-Bazzar. Kita sholat di situ, Rasulullah anjurkan sholat di situ. Di Masjid Nabawi itu asalnya kuburan orang musyrik. Cuma karena mau dibuat masjid, sebagian pada masa Rasulullah kuburan itu dibongkar, dipindah. Sebagian dibiarkan. Pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zaid bin Thabit membuang kuburan yang sisanya, minta izin kepada Sayyidina Utsman. Kalau sholat di dekat kuburan gak boleh, ya berarti kalau ke Mekah jangan sholat di Masjidil Haram. Sholat di hotel aja. Nah ini yang beberapa pikiran ya yang dibid'ahkan, disyirikkan oleh Wahabi, biar kita tahu. Saya kira ini beberapa poin yang perlu saya sampaikan dalam kuliah pagi ini tentang jenis bid'ah dan tema-tema bid'ah hasanah. Artinya apa? Bid'ah hasanah ini memang ajaran umat Islam. Dan itu ajaran Al-Quran, ajaran sunnah, ajaran khulafaur rasyidin, ajaran para ulama salaf. Yang gak mau bid'ah hasanah ini ajaran Wahabi. Dan mereka bersumbu pendek. Sumbunya pendek. Jadi kalau baca sesuatu itu diartikan secara literal. Kalau bapaknya bilang jangan main ke belakang, duri semua. Nanti dia main ke belakang, durinya sedikit, dibilang bapaknya bohong itu. Padahal gak gitu maksudnya, banyak durinya, tahzir maksudnya. Ini bahaya pikiran seperti Wahabi. Saya kira ini selanjutnya kita perkuat, perdalam dalam sesi tanya jawab. Silahkan saudara-saudara yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, sedikit Yai, mohon dijelaskan. Mungkin ini beberapa kali dipertanyakan bahwa perihal aswaja, kenapa harus mengikuti Imam Aswaja, Asy'ari Maturidi?
apalagi dikaitan dengan papan kita yang di depan itu Kiai, apakah itu banyak yang beranggapan bahwa terkait dengan ormas tertentu, padahal ini kan sudah ada sebelumnya. Mohon penjelasan supaya lebih gamblang ya. Nah, ini mengapa kita ini ikut Imam Asy'ari dan Maturidi di dalam akidah? Ini pertanyaan ya. Kadang-kadang ada pertanyaan lebih ekstrim tapi keliru. Ya apa? Apakah Rasulullah itu ikut Imam Asy'ari? Rasulullah dan para sahabat ikut Imam Asy'ari dan Maturidi. Ini ekstrim tapi keliru. Yang benar, apakah Imam Asy'ari dan Maturidi ikut Al-Quran dan Sunnah? Mestinya begitu. Jawabannya iya. Imam Asy'ari dan Maturidi ikut Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh para sahabat. Buktinya apa? Mayoritas ahli tafsir, mayoritas ahli hadis, mayoritas ahli fikih ikut mereka berdua. Yang membedakan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dengan yang lain apa? Kita ini di dalam beragama diwajibkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini, kita harus punya guru. Dan gurunya harus benar-benar alim. Kan begitu? Jadi ikut Al-Quran dan Sunnah ini artinya sesuai dengan pemahaman para ulama. Dan ternyata di dalam akidah, metode Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam memaparkan akidah Ahlus Sunnah, dalam membela ajaran Ahlus Sunnah, metodologinya paling bagus. Jadi kita ikut Imam Asy'ari Maturidi itu dalam metode. Kalau poin-poin akidahnya itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Cuma Imam Asy'ari Maturidi ini metodenya paling bagus memang. Dalam membela, memaparkan, menjelaskan, menguraikan ajaran Ahlus Sunnah. Jadi itu. Ini misalnya ya teori di dalam mazhab Asy'ari. Dalam mazhab Asy'ari ini kan ada teori akidah 50, betul? Akidah 50 itu artinya 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz. Lalu 4 sifat wajib bagi para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, 1 sifat jaiz. Nah, teori-teori begini, pembagian-pembagian seperti ini memang baru, tetapi isinya memang di dalam Al-Quran dan hadis. Dan teori-teori seperti ini tujuannya untuk membela ajaran Ahlus Sunnah dan mengkanter menolak faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya teori sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu kan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Melakukan perkara yang mungkin atau meninggalkan. Allah itu artinya boleh berbuat apa saja. Boleh. Artinya Allah tidak wajib. Mengapa Imam Asy'ari bikin teori seperti ini? Ini untuk menolak faham Mu'tazilah. Karena menurut Mu'tazilah, Tuhan itu wajib fi'lus shalah wal aslah li'ibadihi. Allah itu wajib melakukan yang baik dan yang terbaik untuk hambanya. Nah, karena Mu'tazilah punya teori ini, Tuhan, loh kok Tuhan wajib? Berarti kan Tuhan ini ada, kalau ada sesuatu, misalnya saudara ya, saya kalau kerja di sana wajib begini. Berarti saudara kan punya atasan kan? Kan yang mewajibkan. Kok wajib begitu? Kata Pak Bos begitu. Nah kalau Tuhan dibilang wajib berbuat sesuatu, siapa bosnya Tuhan? Kan gak ada kan? Karena Tuhan ini gak ada atasannya, memang paling tinggi, maka Tuhan ini gak wajib sesuatu. Tuhan itu ya jaiz, boleh berbuat apa saja. Kan begitu. Nah, karena Mu'tazilah ini punya teori Tuhan wajib berbuat sesuatu, akhirnya apa? Mu'tazilah ini ingkar pada takdir. Gak percaya pada takdir. Kita beriman pada takdir. Karena di dalam hadis ya,
Kita ini beriman bahwa wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Kita beriman pada takdir, sesuatu yang baik ataupun yang buruk semuanya datang dari Allah. Kan begitu. Mu'tazilah gak percaya. Makanya kata Mu'tazilah, perbuatan manusia yang disengaja itu ciptaan manusia dan ketentuan manusia. Dia sendiri yang bikin. Kalau Ahlus Sunnah, perbuatan manusia yang disengaja maupun tak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Cuma manusia yang melakukan. Itu bedanya. Kalau Mu'tazilah gak percaya sama takdir, kita beriman pada takdir. Untuk menolak Tuhan wajib berbuat baik, kita pakai teori itu sifat jaiz bagi Allah. Dan ini pernah terjadi yang menyebabkan Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Berdebat dengan gurunya. Guru, kan dalam teori Mu'tazilah Tuhan wajib berbuat baik dan yang terbaik. Saya mau tanya, gimana? Ada 3 orang bersaudara. 3 orang bersaudara. Kakaknya yang paling besar ini meninggal menjadi orang soleh. Lalu adiknya ini sudah baligh meninggal tapi jahat. Lalu adik yang paling kecil ini meninggal masih kecil. Ini nasibnya di akhirat bagaimana? Lalu kata Mu'tazilah gurunya Abu Ali Al-Jubba'i, abang yang paling besar masuk surga. Lalu adiknya yang jahat masuk neraka. Adik yang paling kecil selamat. Ditanya, gimana kalau abang yang nomor 2 gugat sama Tuhan? Tuhan, apa namanya? Gimana kalau adik yang paling kecil gugat sama Tuhan? Tuhan, saya ini kenapa gak seperti abang saya, dapat derajat yang tinggi di akhirat? Oh, nanti Tuhan akan jawab, ya kamu kan meninggal masih kecil, belum sempat beramal soleh. Makanya kamu selamat aja, tapi gak dapat derajat yang tinggi. Lalu gimana kalau dia gugat lagi? Ya itu kan salah Tuhan. Kenapa saya dimatikan masih kecil? Coba saya dimatikan sudah besar, kan bisa beramal soleh. Oh enggak, nanti Tuhan jawab, loh kamu saya matikan masih kecil untuk kebaikan kamu. Kamu kalau besar nanti jahat kamu. Makanya biar kamu selamat, gak masuk neraka, kecil-kecil kamu saya matikan. Ini jawaban Tuhan, kata Mu'tazilah. Gimana kalau abangnya nanti gugat? Tuhan, saya kenapa masuk neraka? Kamu kan matinya sudah baligh dan kamu jahat. Loh, itu kan salah Tuhan. Tuhan kan tahu kalau saya ini kalau baligh jahat. Kenapa gak dimatikan masih kecil? Biar saya ini selamat seperti adik saya. Akhirnya apa? Gurunya gak bisa jawab. Makanya Imam Asy'ari membuat konsep yang namanya sifat jaiz bagi Allah. Artinya teori-teori ini konteksnya memang membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini juga membela takdir. Jadi kita ini ikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu teorinya aja. Adapun isinya itu memang akidah Al-Quran dan Sunnah. Karenanya kalau kita membaca kitab-kitab akidah, sebagian kitab-kitab akidah itu memang isinya itu dasarnya Al-Quran dan hadis. Seperti kitab Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Itu dasarnya Al-Quran hadis semua. Setiap poin-poin dalam akidah. Berbeda dengan Mu'tazilah itu. Saya kira itu ya. Jadi apa? Ini pelang yang ada di depan, nambot yang ada di depan sudah betul itu. Dan jangan dirubah. Karena itu memang mazhabnya Indonesia sejak awal Islam dulu. Dan itu mazhab mayoritas umat Islam. Itu mazhabnya mayoritas ahli tafsir dan ahli hadis. Itu sudah betul, biar orang tidak tersesat itu. Kalau ada indikasi terkait dengan ormas tertentu gitu, Ustaz, maksudnya ada anggapan seperti itu, Ustaz. Loh,
Itu kan cuma anggapan. Ya ditanya, kira-kira ormas itu dengan Asy'ari dan Maturidi lebih dulu siapa? Misalnya NU. NU ini membawa Asy'ari. Ini bukan lebih dulu NU. NU belum berdiri, Asy'ari ya sudah mendunia memang. NU ini cuma ikut-ikutan aja, ikut Imam Asy'ari. Atau misalnya ormas-ormas yang lain. Lebih dulu yang Ahlus Sunnah ini daripada ormas. Atau misalnya karena di NU ada tahlil. Jangan dikira yang bikin tahlil itu NU. NU ini hanya membela aja, mempertahankan. Sebelum NU lahir sudah ada tahlil. Jangan salah ya, jangan salah. NU ini barang baru. Sama dengan Indonesia ini barang baru memang. Ada lagi pertanyaan? Ada. Ibu-ibu ya. Dan memang ya, ke depan ini pikiran-pikiran keliru itu akan semakin banyak. Dan dalam apa saja, makanya hati-hati. Makanya di akhir zaman ini orang tuh harus punya ilmu. Gak cukup orang mengandalkan ormas atau figur, gak cukup. Karena khawatir sewaktu-waktu figurnya keliru karena terbawa nafsu. Akhirnya kasus-kasus yang viral sekarang ini kan figur-figur kan, tapi karena gak kuat nafsu. Makanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan terjadi fitnah-fitnah, maksudnya fitnah ajaran sesat. Sebab fitnah ini seseorang pagi-pagi beriman, sorenya berubah jadi kafir. Pagi-pagi aswaja, sorenya sesat. Siapa yang bisa selamat? Illa man ahyahullahu bil ilmi. Kecuali orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Karenanya jangan sampai tinggalkan ilmu. Sesuatu kalau gak sesuai dengan ilmu, hati-hati. Ini yang menyampaikan ustadz, yang menyampaikan kiai, yang menyampaikan habib. Kok gak masuk akal, gak sesuai ilmu, hati-hati. Konfirmasi ke ulama lain yang dipercaya. Kalau perlu konfirmasinya jangan satu orang. Oh jangan-jangan ini kawannya. Cari lagi beberapa orang. Artinya tiap orang di akhir zaman ini harus punya dasar-dasar ilmu kalau ingin selamat. Kalau cuma figur, khawatir figurnya aneh-aneh. Karena zaman semakin akhir ini semakin aneh memang. Dan kita ini terkejut, kok ada, karena ajaran-ajaran yang aneh gak pernah terpikirkan dari dulu. Kok bisa punya ajaran gini? Dulu gak pernah terpikirkan. Sama dengan anehnya, kita ini punya HP, bisa video call, bisa WA, bisa apa. Dulu kan gak pernah berpikir kan. Ada alat, kita bisa berbicara jarak jauh. Kok bisa? Sekarang pikiran-pikiran aneh gitu juga. Kok bisa pikiran seperti ini? Sama-sama aneh sekarang ini. Makanya hati-hati. Saya kira ini ya, karena sudah tidak ada. Ada lagi. Kalau gak ada kita tutup dengan doa saja. Lalu mungkin mau sholat isyraq atau mau sholat duha. Karena memang habis subuh ini sunnah berzikir sampai terbit matahari. Begitu terbit ditutup dengan sholat 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh.
Dan zikir yang paling enak itu ngaji. Mengapa? Karena kalau zikir sendiri paling dapat 10 menit, 15 menit dah terasa capek. Dah tolah-toleh mau kemana ini. Kalau ngaji kan mungkin dengar sampai waktu isyraq selesai, tutup dengan sholat duha, insya Allah pahalanya seperti haji dan umrah. Kalau pahalanya seperti haji dan umrah, insya Allah rizkinya lancar. Sebentar lagi punya duit untuk umrah. Atau nanti ini kan banyak yang belum bayar yang berangkat sekarang. Nyusul haji sekarang. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi penjelasan yang sangat gampang, yang sangat mudah untuk kita simak tentang penjelasan bid'ah hasanah. Semoga video ini bermanfaat sehingga kita terhindar dari virus Wahabi dan Salafi. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.